Selamat datang kembali di channel Lelah Nonton. Yang kali ini kita bakal ngebahas episode 8 dari serial Game of Thrones season pertama. Yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung klik link di deskripsi biar nggak ketinggalan ceritanya. Di episode ke-8 ini, kita dibuat makin penasaran bagaimanakah keadaan dari Ned yang ditangkap dan dituduh menjadi pengkhianat kerajaan setelah kematian dari King Robert. Oke, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Scene berawal di mana diperlihatkan dibantainya pasukan Ned oleh pasukan kerajaan. Pasukan tersebut juga datang mendatangi kediaman Ned di mana Sansa dan Arya berada. Yang dimana kejadian tersebut terjadi, Arya sedang berlatih pedang dengan Syrio dan Sansa bersiap untuk pergi bersama adiknya menuju Winterfell. Namun kepergian mereka terlambat. Para pasukan kerajaan datang untuk membawa mereka berdua. Ketika akan menangkap Arya, pasukan tersebut dihadang oleh Syrio. Ia melawan pasukan tersebut menggunakan pedang kayu yang digunakannya untuk berlatih. Syrio juga menyuruh Arya untuk pergi dari tempat tersebut untuk menemui ayahnya. Begitupun dengan Sansa. Ia didatangi oleh The Hound untuk dibawanya kepada sang ratu. Scene berlanjut di mana diperlihatkan Ned yang sedang berada di sel penjara kerajaan. Di scene tersebut diperlihatkan bahwa Varys datang membawakan minum untuk Ned. Ia mengatakan kepada Ned tentang keberadaan dari anak-anaknya. Sansa dibawa menghadap kepada ratu dan akan tetap dijodohkan dengan Joffrey, dan Arya tidak diketahui keberadaannya. Ned mengatakan bahwa ratu tidak akan membunuh anak-anaknya karena istrinya Catelyn sedang menawan Tyrion. Namun Varys mengatakan bahwa Tyrion terpaksa dilepaskan oleh istrinya. Jauh dari Seven Kingdoms, ketika para Night Watch sedang mengamati mayat-mayat yang ditemukan, mereka menemukan hal yang tidak wajar dari mayat tersebut. Mayat-mayat tersebut telah lama mati namun tidak membusuk. Lalu datanglah kabar surat dari King's Landing. Ternyata isi surat itu memberitahukan bahwa King Robert telah wafat dan digantikan oleh King Joffrey. Dan Ned ditangkap karena berkhianat tidak memberikan tahtanya kepada Joffrey. Mendengar hal tersebut, Jon segera pergi karena khawatir akan keselamatan adik-adiknya. Namun hal tersebut dicegah oleh Lord Commander yang mengingatkan Jon bahwa ia jangan melakukan hal yang bodoh. Kembali ke King's Landing, Sansa dihadapkan kepada sang ratu. Ia memohon kepada ratu untuk melepaskan ayahnya karena ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Namun ratu tidak mengabulkan permohonan tersebut. Ia menyuruh Sansa untuk menulis surat kepada kakaknya Robb dan ibunya Catelyn untuk memujuknya datang ke King's Landing bersumpah setia kepada Joffrey. Surat tersebut pun tiba ke Winterfell. Robb terkejut ketika ia membaca surat tersebut, bahwa ayahnya ditangkap dan dituduh sebagai pengkhianat. Ia berniat akan memenuhi panggilan tersebut untuk pergi ke King's Landing. Ia lalu memerintahkan kepada Maester Luwin untuk mengumpulkan para pimpinan pasukan yang setia kepada ayahnya untuk pergi bersamanya menuju King's Landing. Begitupun dengan ibunya yang sedang berada di Vale, surat tersebut sampai. Namun ia marah kepada adiknya karena surat tersebut tak langsung diberikan kepadanya. Catelyn kecewa kepada adiknya karena tidak bersedia menolongnya menurunkan pasukan Vale untuk membantu melawan Lannister, karena adiknya khawatir akan keselamatan anaknya. Scene lalu berlanjut kepada perjalanan pulang Tyrion dan Bronn. Mereka berencana akan pergi ke Casterly Rock tempat ayahnya berada. Namun di perjalanan, mereka dihadang oleh pasukan suku gunung yang berada di wilayah Vale. Mereka mengancam Tyrion akan dijadikan budak oleh para pasukan tersebut. Lagi-lagi Tyrion menunjukkan keahliannya. Tyrion mulai membujuk pasukan tersebut dengan kekayaan yang dimiliki oleh Lannister. Ia berjanji kepada mereka untuk memberikan senjata dan emas apabila mereka bersedia mengikutinya menuju Casterly Rock. Kembali ke Castle Black, lagi-lagi Jon Snow mendapat hinaan dari Sir Alliser. Ia disebut sebagai anak haram dan juga anak dari pengkhianat. Jon Snow tak terima dengan hal tersebut. Ia berniat menikam Sir Alliser dengan sebilah pisau yang sedang ia pegang. Namun hal tersebut dicegah oleh teman-temannya. Kejadian tersebut pun dilihat oleh Lord Commander. Akhirnya Jon Snow dihukum untuk pergi ke kamarnya. Ketika malam tiba di kamar Jon Snow, Ghost peliharaan dari Jon berperilaku aneh. Melihat hal itu, Jon menyadari bahwa ada sesuatu di luar. Lalu ia pun keluar mengikuti kemana Ghost pergi. Dan Ghost pun mengarahkan Jon kepada ruangan Lord Commander. Sesaat Jon masuk ke ruangan tersebut,
Tiba-tiba mayat yang dilihatnya tadi siang terbangun dan menyerang Jon. Jon pun melawan dengan pedangnya, namun hal tersebut sia-sia. Lalu datanglah Lord Commander sambil membawa lentera. Jon Snow lalu bergegas mengambil lentera tersebut dan melemparkannya ke mayat hidup yang menyerangnya. Keesokan harinya, para Night Watch membakar mayat-mayat yang ditemukannya. Samuel mengatakan bahwa mayat-mayat tersebut hidup kembali karena mereka disentuh oleh White Walker. Samuel juga menuturkan bahwa ia mengetahui hal tersebut karena ia pernah membaca salah satu buku dari perpustakaan Maester Aemon. Ia juga mengatakan bahwa White Walker mungkin sudah kembali bangkit dari tidurnya selama ribuan tahun. Scene lalu berpindah ke kisah Daenerys yang mulai berjalan menuju King's Landing. Di dalam perjalanan tersebut, Dothraki mulai membantai tiap desa-desa yang dilaluinya. Melihat penyiksaan itu, Daenerys memerintahkan kepada Ser Jorah untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Dothraki. Namun Ser Jorah mengingatkan bahwa itu tidak bisa dihentikan karena pasukan Dothraki melakukan hal tersebut karena mereka sedang meminta imbalan. Karena mereka sudah memenuhi perintah dari Drogo. Daenerys pun marah dengan hal tersebut dan bersikeras untuk menghentikan pembantaian yang terjadi. Perintah tersebut tidak diterima oleh salah satu pasukan Dothraki dan ia mengadukannya kepada Drogo. Namun Drogo tidak mau mendengarkan aduannya. Hal itu membuat pasukan Dothraki tak terima dan mengajak Drogo untuk berduel. Dalam duel tersebut, sangatlah mudah bagi Drogo untuk memenangkannya. Namun Drogo mendapatkan luka di pertarungan tersebut, yang membuatnya akan terluka parah bila tak segera diobati. Seketika ada salah satu dari tawanan Dothraki tersebut menawarkan untuk mengobatinya. Ia berkata bahwa bila tak segera diobati, luka tersebut akan membusuk. Kembali kepada kisah Robb yang sedang mengumpulkan sekutu untuk berperang melawan Lannister, ia datang kepada Lord Umber. Awalnya, Lord Umber tidak mau bersekutu dengan Robb, karena ia merasa Robb masih anak-anak dan tak pantas untuk memimpin perang. Namun Robb mengancam akan menyeretnya kelak setelah ia berhasil mengeluarkan ayahnya. Akhirnya, Lord Umber mau menuruti keinginan Robb untuk bersekutu dengannya melawan Lannister. Di malam hari, Robb berpamitan dengan Bran. Ia mengatakan akan pergi dari Winterfell untuk menuju ke King's Landing, membebaskan ayahnya. Ia berkata kepada Bran bahwa ia harus tetap tinggal di Winterfell dan harus menuruti apa yang dikatakan oleh Maester Luwin sampai ia kembali. Keesokan harinya, ketika Bran sedang berdoa kepada dewa, Osha pun menghampirinya. Osha mengatakan bahwa kakaknya bergerak ke arah yang salah. Ia harusnya bergerak ke utara memerangi White Walker, karena itulah ancaman yang sebenarnya. Karena White Walker sudah terbangun dari tidurnya. Scene lalu berpindah ketika Catelyn mendatangi camp pasukan Robb dan sekutunya di utara. Catelyn akhirnya bertemu dengan Robb anaknya. Kerinduan antara keduanya tak bisa tertahankan. Ibunya memberikan nasihat kepada Robb bahwa ia tidak boleh pergi ke King's Landing. Ibunya mempunyai rencana bahwa ia harus mengalahkan pasukan Lannister di lapangan, bukan pergi ke pusat kerajaan. Ia juga mengingatkan Robb untuk memenangkan pertempuran ini, karena kalau tidak, kita semua akan mati dan berakhir seperti klan Targaryen. Saat malam tiba, ketika para pemimpin dan Robb sedang mengatur strategi untuk menyerang Lannister, tiba-tiba ada seorang pasukan penjaga yang membawa mata-mata Lannister. Namun bukannya membunuh dari mata-mata tersebut, Robb malah melepaskannya dan menitipkan pesan kepada mata-mata tersebut untuk memberitahukan kepada Tywin Lannister bahwa Tell Lord Tywin, winter is coming for him. Kembali kepada kisah Tyrion, akhirnya ia sampai ke Castle Rock, tempat ayahnya berada, dengan membawa pasukan gunung dan Bronn bersamanya. Tyrion baru mengetahui bahwa kini ayahnya sedang berperang dengan pasukan Winterfell. Ia juga diberitahu bahwa yang menjadi raja sekarang adalah Joffrey setelah wafatnya King Robert. Ayahnya lalu mengajak pasukan gunung tersebut untuk pergi berperang bersamanya dan akan memberikan apa yang dijanjikan anaknya setelah peperangan tersebut usai. Di scene terakhir sebelum episode ini berakhir, di mana diperlihatkan bahwa Ser Barristan sebagai Commander Royal Army akan dicabut tugasnya dan digantikan oleh Jaime yang menjadi Commander Royal Army. Dengan putusan tersebut, Ser Barristan tak terima dan ia merasa dibuang oleh kerajaan. Ia pun pergi dari kerajaan, lalu datanglah Sansa. Ia datang berlutut di hadapan banyak orang memohon agar ayahnya diampuni. Joffrey pun mengatakan kepadanya, ia akan diampuni apabila ia mengakui dan bersumpah bahwa ialah rajanya sekarang.
Berakhir sudah episode 8 kali ini. Ikuti terus episode-episode selanjutnya dari serial Game of Thrones ini. Tetap di channel Lelah Nonton.